gitu ya. Nah, menghasilkan apa nih? Ya tentu menghasilkan uang ya untuk, menunjang kebutuhan kita sehari-hari juga gitu ya, untuk mengcover semua kebutuhan kita. Karena, untuk selama masa pandemi ini kan kebanyakan perusahaan-perusahaan kan udah beberapa yang udah nggak beroperasi mungkin gitu ya, atau banyak yang dirumahkan juga pekerjanya. Nah, kita nih sebagai pekerja yang sudah dirumahkan misalnya, nggak mau dong diem aja ya kan, dapat uangnya dari mana nih untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi yang sudah berkeluarga misalnya. Nah, untuk membuka usaha online itu adalah pilihan yang paling tepat ya. Kenapa? Karena, untuk, online ini sekarang di masa pandemi ini udah lagi, apa ya, lagi booming-boomingnya nih gitu kan. Makanan aja udah bisa dijual online, ya nggak? Kalau kita misalnya mampu menggali diri kita, menggali kompetensi kita gitu ya, kira-kira kita punyanya keahliannya apa, misalnya nih, Mbak Dwi Kurnia nih, misalnya jago bikin kue, "Oh iya ya, saya kan bisa bikin kue, kenapa saya nggak buka usaha aja nih?" Misalnya buka buka toko kue online. Apalagi mau dekat bentar lagi dekat-dekat lebaran nih, biasanya kan ada yang mau kirim hampers gitu ya, kirim-kirim nih untuk keluarga-keluarga yang jauh, "Oh, coba deh bikin kue, terus kita jual secara online," misalnya gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita menjual produk kita secara online ini membuka peluang yang jauh lebih besar lagi dibandingkan kita yang cuma membuka toko mungkin di dekat rumahnya untuk lingkup penjualannya mungkin cuma di situ-situ aja ya kan. Tapi kalau online bisa seluruh Indonesia ya kan tahu bahwa kita jualan misalnya. Karena bisa kita posting di, media sosial kita gitu kan, terus bikin nih marketplace gitu kan, ikutan juga nih promosi dan lain sebagainya. Ini membuka peluang sekali ya, tapi hati-hati juga ketika kita sudah, berniat membuka toko online, siap-siap nih terima keluhan dari pelanggannya, betul nggak? Karena nanti, pasti akan ada selalu ya, keluhan dari pelanggan itu pasti ada aja, karena setiap orang kan ekspektasinya berbeda-beda, ya nggak? Kata si A misalnya, "Wah ya nih kuenya udah enak nih," misalnya gitu ya, tapi kata si B, "Aduh kayaknya kurang manis deh kuenya," misalnya gitu ya. Nah ternyata ada keluhan nih, bagaimana menanggapi keluhan ini? Jika memang ada keluhan dari pelanggannya, jangan dimarahin dulu pelanggannya ya, keluhannya diterima terlebih dahulu, kemudian kita sebagai seller atau penjual atau pedagang, kita wajib banget meminta maaf dulu siapapun yang salah gitu ya. Ternyata misalnya kita udah tulis nih di info produknya bahwa misalnya kita tidak menggunakan gula nih untuk pemanisnya misalnya gitu ya. Kita pakainya, cuma misalnya dari bahan-bahan, susu misalnya atau yang lain sebagainya misalnya gitu ya. Tapi ternyata si pelanggan ini nggak baca nih informasi yang kita kasih gitu ya tentang produk tersebut. Nah itu kan kesalahan dari dia, ya kan? Tapi kita nggak bisa nih menyalahkan dia gitu aja. Paling nanti dijawabnya misalnya dengan cara, "Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," misalnya gitu ya. Kemudian untuk info produknya sudah kami infokan jelas di kolom keterangan, misalnya silakan dibaca ulang kembali dan mohon maaf apabila misalnya ternyata nggak bisa diretur gitu ya, karena namanya makanan udah dicicip, apalagi udah dibuka gitu kan, nggak bisa diretur nih misalnya. Nah itu nanti dijelaskan dengan baik. Jadi jangan sampai ketika ada orang lain komplain ke kita, mengeluh gitu ya tentang produk yang kita beli dari mereka misalnya gitu. Nah, ini nanti jangan dimarahin dulu, terima dulu, kemudian jangan lupa minta maaf, kemudian berikan solusi yang terbaiknya seperti apa. Kalau misalnya beli barang, misalnya beli baju dan lain sebagainya, mau diretur misalnya silakan bisa diretur, tapi misalnya ongkirnya ditanggung sendiri nih sama si, pembelinya atau pelanggannya gitu ya. Nah itu silakan nanti dikomunikasikan dengan baik, karena intinya itu tadi, intinya adalah bagaimana cara kita bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya termasuk menghadapi keluhan pelanggan tadi. Kalau kita misalnya ada pelanggan nih mengeluh sama kita gitu ya sebagai pedagang nih, sebagai penjual, terus kitanya emosi juga gitu kan, "Loh ya mana saya tahu Mbaknya sih nggak baca tuh info produknya gimana sih kok nggak dibaca?" Misalnya gitu ya, terus kita marah-marahin si pelanggannya, kira-kira mereka kecewa nggak? Gitu ya, pasti kecewa dan mereka mungkin nggak mau lagi belanja di toko kita gitu ya. Nah, jangan sampai ini terjadi gitu ya. Nah, kemudian ketika nanti misalnya teman-teman kan otomatis diminta atau dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain ya ketika kita sudah terjun langsung di dunia kerja. Nah, kebanyakan dari kita biasanya nih ada juga yang mungkin beberapa eee, pekerja atau kita pelamar nih
ingin gitu ya melamar sebagai marketing mungkin, customer service, teller atau yang lain sebagainya gitu ya, yang bisa berhubungan langsung dengan konsumen atau pelanggannya. Nah, ini kita dituntut untuk bisa berbicara, untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada mereka. Betul ya? Apalagi misalnya nih customer service di sebuah bank. Kemudian customer service ini harus tahu betul produk yang dijualnya apa, gitu ya. Begitu ada nasabahnya masuk nih, nasabah baru masuk, kemudian ditawarkan produk-produknya, kemudian kita jelaskan dengan baik, kita komunikasikan dengan baik, kita kasih gambaran yang amat sangat jelas tentang produk tersebut, misalnya produk tabungan anak misalnya gitu ya. Kita jelaskan nih secara rinci detail gitu ya bagaimana prosesnya dan yang lain sebagainya, keuntungannya untuk si nasabah ini apa misalnya. Kalau kita mampu berbicara dengan baik, mengkomunikasikannya juga dengan baik, ini nanti kan nasabah mengerti gitu ya dan mungkin nanti efeknya adalah si nasabah tertarik untuk membuka tabungan di bank tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai customer service ternyata pada saat menjelaskan kurang bagus nih komunikasinya gitu ya. Misalnya kita nggak berinteraksi dengan si nasabahnya, kita cuma baca aja nih yang ada di layar monitor misalnya gitu ya. Kita cuma jelasin yang ada di situ aja tanpa ada improvisasi mungkin, tanpa ada komunikasi dengan si nasabahnya. Jadi tok nih cuma lihat dari layar monitor aja gitu kan. Nah, ini nanti akan membuat mereka juga kurang tertarik gitu ya terhadap apa yang kita jelaskan gitu kan. Coba bayangkan kalau kita ikut seminar, terus si pembicaranya cuma melihat slide presentasinya aja, tapi nggak ada interaksi sama audiensnya. Kira-kira gimana? Bete nggak? Bete ya, males ikutin sampai akhirnya nggak? Kok dia itu namanya bukan seminar, bukan ngejelasin, itu namanya baca gitu misalnya ya kan. Apalagi kalau misalnya si pembicaranya juga nggak mau nih deket-deket ke audiens misalnya. Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan ketika nanti kita mau menjadi seorang pembicara, gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, misalnya nih, Mbak Priscilia di lingkungan rumahnya ada acara misalnya gitu ya. Acaranya acara apa ya? Misalnya bentar lagi mau lebaran nih misalnya gitu ya, mau ada acara apa gitu kan, misalnya ada lomba-lomba atau apa, Mbak Priscilia misalnya diminta nih buat jadi MC-nya, untuk jadi pembawa acaranya, nanti pimpin ya. Nah, otomatis Mbak Priscilia nanti harus berbicara di depan orang banyak kan, gitu kan. Nah, sebelum kita menolak gitu ya, jadi kebanyakan di Indonesia ini, ketika kita dikasih kesempatan untuk bisa berbicara di depan umum, kebanyakan dari kita itu akan selalu menolak di awal. Bener ya? "Jangan saya dong, saya nggak bisa loh, belum pernah punya pengalaman ngomong di depan orang." Itu deh, misalnya tuh, "Itu loh Mbak Armia kayaknya bisa deh." Misalnya gitu ya. Jadi nunjuk-nunjuk orang terus, padahal itu adalah kesempatan kita, gitu. Kesempatan kita untuk apa? Untuk bisa berlatih, karena mau bagaimanapun berbicara ini kalau nggak dilatih, ya susah. Kita nggak akan pernah tahu nih kemampuan kita sudah sampai mana, gitu ya. Jadi ketika nanti kalau ada kesempatan nih, ditunjuk atau misalnya diminta untuk berbicara di depan umum, ambil aja kesempatannya. Ih, tapi saya belum pernah loh sama sekali. Gampang, tinggal latihan. Bener nggak? Sumber-sumbernya udah banyak banget nih. Di media sosial ada, kemudian di YouTube juga bisa kita lihat contoh-contoh untuk cara berbicara di depan umum yang baik ini seperti apa, ya kan? Ini bisa kita cari, bisa kita eh, untuk berbagai sumber yang lain bisa kita jadikan sebagai referensi untuk bisa kita gunakan sebagai bahan latihan kita. Gitu ya. Yang penting kesempatannya ambil dulu, jangan ragu-ragu gitu kan. Persiapkan materinya kira-kira yang mau dibawakan apa, terus jangan lupa dilatih. Karena berbicara ini kita perlu latihan terlebih dahulu supaya tahu kira-kira nanti kata-kata atau kalimat-kalimat yang kita keluarkan ini bisa diterima orang atau tidak. Gitu ya. Apalagi kalau sekarang sudah ada handphone ya, di handphonenya itu ada kamera, kemudian silakan gunakan kameranya untuk merekam proses latihan kita sebelum misalnya menjadi MC gitu ya, atau sebelum menjadi pembicara di depan orang atau di depan audiens ya kan. Nah, karena untuk berbicara ini juga akan selalu kita gunakan di dunia kerja ya. Betul nggak? Karena nanti kalau ketika kita kerja, kita kan kerja nggak sendirian. Betul ya, ada rekan, ada teman satu tim ya kan. Nah,
Kalau kita nggak mampu berkomunikasi dengan baik, ya nanti pasti akan ada aja nih miscommunication gitu ya antara satu rekan kerja dengan rekan kerja yang lainnya gitu. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan sekali karena amat sangat penting komunikasi yang baik yang harus kita bangun di dunia kerja gitu ya. Apalagi kalau nanti kita mau memasarkan diri kita gitu ya. Memasarkan diri kita ini seperti apa caranya gitu ya kan. Nah, kalau kita ingin memasarkan diri kita dengan baik, tentu harus tahu dulu diri kita ini keahliannya apa, kemampuan yang kita miliki apa, gitu ya. Kemudian potensi yang sekiranya nanti bisa kita kembangkan apa. Kita harus tahu dulu siapa diri kita, kemampuan kita apa, gitu ya. Karena untuk memasarkan diri ini penting sekali kita ketahui sebelum kita terjun langsung ke dunia kerja. Yang pertama akan kita hadapi adalah wawancara. Betul ya? Wawancara kerja ini atau tahap interview kerja ini bisa kita gunakan sebagai ajang untuk mempromosikan diri kita, untuk memasarkan diri kita. Kira-kira nih, apa nih yang menjadi keunggulan dari kita yang bisa kita gunakan sebagai senjata untuk bisa bersaing dengan pelamar-pelamar yang lain, gitu ya. Nah, coba digali lagi potensinya apa nih yang kita miliki, gitu ya. Ini berkaitan ya, ketika nanti misalnya mau memasarkan kemampuan diri kita, kan otomatis nanti ketemu sama si pewawancaranya. Pewawancara ini nggak tahu kita, nggak kenal kita ini siapa, mereka cuma tahu kita cuma dari CV aja, ya kan? Nah, dari CV ini mereka melihat, oh ternyata misalnya Mas Herman ini keahliannya mengoperasikan komputer misalnya. Oh, coba deh nanti pas wawancara ditanyain lagi mengoperasikan komputernya apa ya keahliannya, seperti apa ya misalnya. Nah, nanti pada saat wawancara, ketika bertemu dengan si pewawancaranya dan pewawancara sudah membaca CV kita gitu kan, nanti silahkan tuh enak ya kan, tinggal dijelaskan bahwa misalnya nama saya Herman, keahlian yang saya miliki adalah mengoperasikan komputer dengan baik. Salah satunya yaitu misalnya mengoperasikan Microsoft Word misalnya. Ya kan? Itu nilai plus kita bukan? Itu cara kita mempromosikan diri kita bukan? Iya. Setiap orang itu pasti punya nilai jualnya yang berbeda-beda ya satu dengan yang lainnya. Punya potensi dan kemampuan juga pasti berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, makanya yang tahu diri kita ini adalah diri kita sendiri. Kita yang harus gali dulu nih, kira-kira potensi apa yang kita punya, kemampuan apa yang kita miliki yang nanti akan menjadi nilai jual gitu ya. Ibaratnya gini, kalau misalnya kita mau jualan produk, katakanlah kita mau jualan baju nih. Kalau mau jualan baju otomatis harus tahu dulu kan spek bajunya kayak apa. Misalnya bahannya dari apa, misal dari katun, jahitannya rapi atau enggak nih, size-nya udah lengkap atau belum, motifnya apa aja, misalnya gitu ya. Nah, itu kalau kita mau menjual produk, ya kan. Nah, pada saat wawancara atau pada saat memasarkan diri, yang menjadi produknya siapa? Diri kita, gitu ya, diri kita sendiri yang menjadi produknya. Makanya kita harus tahu betul nih, kira-kira apa yang bisa kita jual ya, dalam dalam tanda kutip ya, apa yang bisa kita jual, apa yang bisa kita promosikan kepada perusahaan supaya perusahaan bisa menerima kita sebagai pekerjanya. Gitu ya. Lain halnya nih kalau misalnya kita udah kerja gitu ya, terus kita mau memasarkan diri kita. Kalau untuk wawancara, kita dituntut untuk bisa berbicara, menjelaskan gitu ya, menjelaskan bahwa kita memiliki kemampuan A, B, C, D. Tapi pada saat di dunia kerjanya, kalau udah diterima kerja gitu ya, kita harus bisa membuktikan ucapan-ucapan kita pada saat diwawancara tadi. Misalnya tadi saya bilang Mas Herman misalnya mampu mengoperasikan komputer. Nah, pada saat udah diterima kerjanya, silakan dibuktikan bahwa misalnya Mas Herman ini bisa mengoperasikan komputer. Jadi ketika nanti dapat kerjaan, ini Herman katanya kamu bisa kan pakai komputer nih, ada kerjaan tolong diketikkan ya misalnya. Oh ya Pak, siap. Terus Mas Herman mengerjakannya dengan baik gitu ya. Mengoperasikan komputer yang bisa, terus bisa dikerjakan pekerjaannya juga dengan baik, selesai tepat waktu misalnya. Nah, ini adalah merupakan bukti bahwa kita sudah mampu memasarkan diri kita. Jadi orang lain atau mungkin atasan kita nanti melihat, oh ternyata iya ya, Herman tuh bisa tuh operasiin komputer, oh ternyata dia bisa tuh cepet kerjanya, mana hasilnya bagus lagi misalnya. Nah, dengan seperti ini, kita nggak perlu capek-capek lagi meminta orang lain untuk mempromosikan diri kita. Gitu ya, karena orang lain juga mikir lagi, ngapain saya promosiin dia? Mendingan saya promosiin diri saya sendiri. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin
Ketika nanti sudah terjun di dunia kerjanya, silahkan buktikan gitu ya, tunjukkan kinerja yang terbaik dari kita yang kita miliki gitu ya, berdasarkan kemampuan yang kita punya, nanti silahkan ditunjukkan gitu ya, melalui kinerja-kinerja kita yang terbaik kalau kita sudah masuk di dunia kerjanya gitu ya. Nah, kemudian nanti ketika kita diwawancara nih, balik lagi ke wawancara. Karena untuk wawancara ini kan lumayan, tricky ya sebetulnya. Karena biasanya kalau untuk, tes wawancara ini kadang kita merasa, "Iya ya kok udah sering ikut tes wawancara tapi kok masih gagal terus ya?" Gitu ya. Banyak yang merasa mungkin, "Duh iya ya kayaknya nggak bisa menjawab pertanyaan kali ya?" Atau jawabannya kurang, baik kali ya? Misalnya gitu ya. Jadi kurang bagus nih hasil jawabannya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi ketika nanti kalau misalnya kita udah masuk ke wawancara kerja gitu ya, kita merasa kayaknya, "Aduh, kenapa sih udah beberapa kali ikut wawancara kerja tapi kok nggak keterima terus?" Misalnya gitu ya. Apa nih yang salah gitu kurang lebih ya. Nah, yang pertama sekali harus kita lakukan adalah persiapan ya dalam berbagai momen atau dalam berbagai hal pun persiapan ini amat sangat penting. Artinya ketika kita mau berbicara di depan umum, otomatis kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapkan diri, persiapkan materi, dan jangan lupa juga untuk bisa latihan, gitu ya. Kemudian ketika wawancara kerja pun sama. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama persiapan diri kita ya, penampilan fisik itu pasti nanti dinilai. Karena mau bagaimanapun orang lain melihat kita kan pertama sekali yang dilihat adalah penampilannya gitu ya. Jadi perhatikan betul-betul penampilan yang nanti akan kita tunjukkan gitu ya kepada si pewawancara kerja karena untuk penampilan ini penting gitu ya. Salah satu dari nilai jual kita juga, personal branding kita yang bisa kita jual gitu kan kepada perusahaan bahwa ini loh saya penampilannya bagus nih, menarik gitu kan, rapi misalnya. Nah, jangan sampai ketika mau ikut tes wawancara kerja, misalnya bajunya kusut, terus misalnya rambutnya berantakan gitu ya, atau mungkin, dimintanya pakai baju apa gitu ya, kemudian kita datangnya pakai baju apa gitu ya. Jadi jangan sampai ini terjadi nih. Karena kalau misalnya kita dari awal aja udah nggak bisa mengikuti gitu ya, udah nggak bisa mengikuti peraturan yang diberikan oleh perusahaan, nanti gitu ya kita akan di-underestimate sama mereka. Ya kan? Nanti mungkin dinilainya, wah kayaknya dia kurang disiplin nih. Dimintanya pakai baju warna putih kok datangnya pakai baju warna hitam misalnya. Gitu ya. Jadi perhatikan betul-betul kalau misalnya sudah ada aturan untuk mengikuti wawancara kerja tersebut, kita harus pakai pakaian apa, silakan diikuti. Gitu ya. Kemudian persiapan materinya. Materinya apa aja? Yaitu tentang biografi perusahaannya, harus tahu nih sejarah perusahaannya seperti apa, kemudian sudah berapa lama berdirinya, bergeraknya di bidang apa, lalu pencapaiannya atau prestasi perusahaannya apa nih. Silahkan dicari tahu di internet atau misalnya kita tahu ada lamaran kerjanya dari teman kita. Tanyain sama temennya, kira-kira ini perusahaan ini seperti apa gitu ya. Kalau ternyata misalnya di internet nggak ada nih, silahkan tanyakan kepada yang memberi lowongan kerjanya gitu ya, yang memberitahu ada kalau ada informasi mengenai lowongan kerja gitu. Nah, silahkan cari tahu, kemudian ditanya ini si perusahaan ini seperti apa pencapaiannya gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu. Kalau kita nggak tahu tentang perusahaannya, khawatirnya ketika nanti pada hari H-nya nih kita datang ke tempat wawancara, begitu ditanya misalnya, "Mbak, Rubianti ini tahu ada informasi lowongan kerja di sini dari mana?" Misalnya. "Oh, saya tahunya dari teman saya, Bu." "Oke, dari temannya ya. Terus yang Mbak Rubianti tahu tentang perusahaan ini apa aja?" "Saya nggak tahu ya, Pak atau Bu. Soalnya teman saya nggak ngasih tahu. Teman saya cuma ngasih tahu ada lowongan kerja aja." Misalnya. Cuma kayak gitu. Kira-kira gimana? Otomatis nanti si pewawancaranya jadi apa ya, melihatnya sebelah mata, "Oh kayaknya kurang antusias nih sama perusahaan ini, kayaknya
Mbak Ruby ini kayaknya kurang tertarik deh sama perusahaan ini, misalnya, gitu ya. Nah, jadi ini jangan sampai terjadi. Ketika kita misalnya menjawab, ditanya gitu ya, misalnya jawaban yang kedua adalah misalnya, saya tahu ada lowongan kerja di sini dari rekan saya, misalnya dari teman saya. Oh gitu. Terus untuk perusahaan ini yang Mbak Ruby tahu seperti apa misalnya? Untuk perusahaan ini yang saya tahu adalah perusahaan ini sudah berdiri selama misalnya 10 tahun, kemudian perusahaan ini bergerak dalam bidang apa, dijelasin tuh, kan enak ya nggak? Jadi secara tidak langsung si pewawancara menilai bahwa kita memang antusias terhadap perusahaan ini. Nggak cuma pengen kerja atau nggak cuma pengen uangnya aja gitu. Artinya memang kita benar-benar ingin mengabdikan gitu ya, mengabdikan diri kita di perusahaan tersebut gitu. Jadi antusiasme kitanya nanti akan dinilai lebih oleh si perusahaannya gitu ya. Nah, kemudian selain itu persiapkan juga tentang job desk kita. Posisi yang kita lamar di perusahaan ini sebagai apa? Kemudian kita cari tahu pekerjaannya itu ngapain aja. Misalnya nih, Mbak Yuliana mengambil pekerjaan sebagai resepsionis. Nah, seorang resepsionis yang baik itu harus memenuhi beberapa kriteria kan. Nah, kriterianya apa aja nih? Silahkan cari tahu di internet. Informasi udah banyak banget ya. Kira-kira nih kalau mau jadi resepsionis yang baik, berarti yang pertama harus pandai berkomunikasi mungkin ya kan. Yang kedua misalnya harus memiliki penampilan yang menarik, kemudian harus berwawasan luas misalnya. Nah, silakan nih dicari tahu informasinya, kriteria untuk menjadi seorang resepsionis yang baik ini seperti apa, gitu ya. Nah, nanti cek nih sama diri kita, kira-kira kriteria tersebut ada nggak ya di dalam diri kita, gitu ya. Karena kebanyakan gini, yang penting ada lowongan kerja, kita masukin aja, gitu. Biasanya kayak gitu ya, udah deh masukin aja lamaran kerjanya, yang penting masukin aja dulu, siapa tahu dipanggil gitu ya. Nah, padahal itu sebetulnya menurut saya sayang aja gitu ya. Karena sebaiknya kalau misalnya kita mau memang melamar pekerjaan, coba digali dulu potensi yang kita miliki apa. Nah, nanti cari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau potensi yang kita miliki. Kalaupun misalnya memang mau cross nih, artinya misalnya lulusan sarjana pendidikan, ternyata mau kerjanya di ekonomi misalnya gitu ya. Sebagai akunting boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi harus siap gitu ya. Artinya harus siap mencari ilmu baru lagi mengenai ekonomi atau akuntansinya, kemudian harus siap juga nih cari pengalaman baru lagi gitu kan, ilmu-ilmunya, wawasan tentang ekonominya harus terus ditambah lagi ya kan. Itu silakan aja, nggak jadi masalah sebetulnya ya. Tapi kalau memang misalnya mau mencoba membuka peluang yang lebih besar, silakan digali lagi potensinya. Kemampuan yang kita miliki ini apa aja yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan untuk bisa nanti bersaing dengan pelamar-pelamar yang lain gitu ya. Nah, tadi udah disiapkan nih materinya, kita harus tahu juga job desk-nya apa aja. Kemudian jangan lupa dilatih gitu ya. Latihannya bagaimana? Latihannya dengan cara mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya nanti akan muncul pada saat wawancara gitu ya. Jadi sebelum wawancara, kita coba cari dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di internet ya kan. Kemudian pikirkan juga kira-kira apa nih pertanyaan yang di luar ekspektasi kita. Gitu ya, mungkin ada hal-hal yang lain yang kayaknya di luar dugaan nih, nanti pertanyaan ini akan muncul, silakan dicari. Nanti silakan dilatih cara berbicaranya, jawaban-jawaban kita atas pertanyaan tersebut berdasarkan diri kita sendiri gitu ya. Jadi jangan berdasarkan kepada internet nih, jangan textbook gitu ya. Jadi sesuaikan jawabannya dengan diri kita sendiri, kemudian silahkan direkam. Latihannya, latihan berbicara di depan cermin boleh, kemudian di kamera handphonenya nih ya, pakai kamera handphone direkam silahkan, itu juga lebih bagus karena nanti bisa kita evaluasi. Kira-kira tadi cara ngomong saya udah bagus belum ya? Kira-kira jawaban yang saya berikan udah sesuai belum nih sama pertanyaannya? Gitu ya, nanti dievaluasi gitu ya. Kemudian nanti jangan lupa nih ketika hari H wawancaranya datangnya harus tepat waktu ya. Jangan ngaret nih, ya kan? Misalnya wawancaranya jam 8, sebisa mungkin maksimal 15 menit sebelum jam 8 kita sudah ada di tempat wawancaranya. Gitu ya, harus tahu dulu nih lokasi wawancaranya nanti di mana. Perkiraan nih kalau dari rumah kita ke tempat wawancara berapa menit gitu ya. Jangan sampai kita terlambat karena kalau kita terlambat, wah udah pasti nanti blank, nggak fokus, ya kan? Nanti deg-degannya tuh jauh lebih apa ya?
2 kali lipat gitu deg-degannya kalau nanti kita misalnya datang terlambat, terus kita juga nggak bisa fokus, masih deg-degan, terus tiba-tiba dipanggil, kita belum siap, wah itu udah kacau nanti, ya kan? Yang dikhawatirkan adalah ketika nanti menjawab pertanyaannya, kitanya nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus. Itu kan sayang, ya nggak? Orang lain ini banyak banget yang ingin sampai ke tahap interview kerja. Tapi kita yang udah dapat kesempatan itu ternyata kita malah menyia-nyiakan kesempatannya gitu ya dengan datang terlambat mungkin, kita nggak persiapan sama sekali, sayang banget gitu ya. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatan untuk bisa mengikuti tes wawancara kerjanya, lakukan persiapannya dengan baik dan juga matang ya. Jadi jangan persiapannya juga jangan asal-asalan gitu. Jadi harus maksimal persiapannya juga. Datang tepat waktu gitu ya, maksimal 15 menit sebelum waktu wawancaranya. Kemudian kalau kita nanti nervous, sudah pasti ada nervous ya, deg-degan ya kan kalau menghadapi wawancara kerja. Kita nggak tahu nih nanti pertanyaan yang akan muncul ini apa aja yang akan diberikan sama kita nih pertanyaannya apa aja gitu ya. Nah, ini silahkan nanti rekan-rekan bisa misalnya duduk dengan tenang gitu ya, duduk dengan rileks. Kemudian misalnya, aduh kalau saya nervous ini saya harus nelpon orang lain dulu nih, harus nelpon orang terdekat saya, mungkin pasangannya atau orang tuanya. Silakan telepon dulu kalau memang itu bisa menenangkan gitu ya. Jadi lakukan apapun yang bisa menenangkan diri kita sebelum kita mengikuti tes wawancara kerja. Kelihatannya kayak sepele mungkin ya kan, tapi ini nanti akan berpengaruh terhadap jawaban-jawaban yang kita berikan. Kalau misalnya kitanya nggak bisa fokus gitu ya, nggak bisa konsentrasi, kitanya masih deg-degan, diri kita masih dikuasai oleh rasa nervous tadi, biasanya nanti jawaban yang kita kasih juga suka terlihat ragu-ragu gitu ya. Jadi kayak seperti kurang meyakinkan gitu. Nah, nanti sudah tenang misalnya begitu dipanggil ke ruang wawancara kita udah siap. Biasanya pertanyaan yang paling umum adalah diminta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya kan. Setelah memperkenalkan diri nanti diminta nih untuk menjelaskan keahlian sama kekurangannya apa aja, misalnya kelebihan kekurangannya apa aja, punya keahlian apa gitu ya. Jadi nanti begitu diminta untuk memperkenalkan diri langsung aja to the point menjelaskan keahlian kita apa, gitu ya, kemampuan yang kita miliki ini apa. Misalnya, saya dengan Mardatila, misalnya ya, saya adalah seorang lulusan sarjana ekonomi, keahlian saya dalam bidang ekonomi adalah A, B, C, D, sebutkan gitu ya. Dan ini bisa saya tunjukkan melalui kinerja saya yang sudah saya lakukan di perusahaan saya di perusahaan sebelumnya, misalnya gitu ya. Dan prestasi saya sudah sampai A, B, C, D. Silakan disebutkan. Jadi langsung to the point gitu ya, menjelaskan mengenai keahlian yang kita miliki. Jadi jangan lagi ketika diminta memperkenalkan diri, kita cuma memperkenalkan nama, mungkin ya, usia, alamat biasanya gitu kan. Kita berapa bersaudara dari keluarga kita, kemudian cuma menjelaskan sampai mungkin hobi atau kegiatan yang kita sedang laksanakan ini apa. Biasanya cuma sampai situ aja tuh. Sayang banget ya kan? Karena nggak to the point ke keahlian kita, kemampuan kita, potensi kita gitu. Jadi harusnya kalau nanti diwawancara lagi, jangan lagi menjelaskan hal-hal yang terlihat kayaknya biasa dan umum dijawab oleh orang-orang. Langsung to the point. Jelaskan bahwa saya adalah seorang yang ahli dalam bidang apa. Saya adalah seorang lulusan apa. Kemudian keahlian yang saya miliki adalah apa? Prestasi yang sudah saya pernah capai adalah apa? Gitu ya. Jadi to the point menjelaskan tentang keahlian yang kita punya gitu ya. Jadi jangan lagi misalnya saya adalah seorang yang disiplin, saya adalah seorang yang pekerja keras, itu udah umum banget ya. Jadi diusahakan jangan menjawab seperti itu, langsung aja kasih tahu keahlian yang kita miliki ini apa yang sesuai dengan posisi yang kita lamar gitu ya. Kemudian nanti biasanya ada juga pertanyaan mengenai, gaji ya kan. Kalau gaji ini agak sensitif ya, ada beberapa perusahaan yang memang langsung to the point nih ngasih tahu bahwa gajinya adalah sekian, gitu ya. Tapi ada juga yang mau mencoba menjebak gitu ya, "Di sini gajinya kecil loh, emang mau ya kerja di sini?" Misalnya. Nah ini kita, sebetulnya si pewawancara mau meyakinkan aja gitu butuh keyakinan dari diri kita akan jawaban-jawaban yang akan nanti kita berikan kepada mereka gitu ya. Jadi ketika kita menjawab setiap pertanyaan yang mereka berikan harus selalu dengan penuh keyakinan dan percaya diri gitu ya supaya jawaban kita bisa diterima dan bisa memuaskan mereka gitu ya.
Kalau merekanya udah seneng, ya kan udah tertarik sama kita, oh puas nih sama jawaban-jawaban kita, otomatis gitu ya, tidak menutup kemungkinan kalau nanti rekan-rekan bisa diterima kerja di tempat tersebut, gitu ya. Tapi balik lagi kalau misalnya urusan gaji, silakan dikembalikan lagi kepada si perusahaannya gitu ya. Misalnya jawabannya boleh seperti ini, untuk, gaji gitu ya, misalnya informasi yang saya ketahui untuk penggajian di sini adalah misalnya sesuai dengan UMR, boleh dijawab seperti itu. Atau misalnya gaji yang, saya harapkan yaitu misalnya sesuai dengan posisi atau, apa, kinerja yang saya nanti akan, lakukan misalnya gitu ya, sesuai dengan kinerja saya nanti pada saat kerja misalnya gitu ya. Atau misalnya gaji yang saya harapkan dapat disesuaikan dengan kualifikasi saya saat ini, misalnya dari background pendidikannya gitu ya, pengalaman kerjanya dan yang lain sebagainya, gitu ya. Kalau untuk yang fresh graduate nggak usah khawatir mengenai ke pengalaman kerja, kalau memang misalnya belum ada nggak apa-apa, tapi langsung jelaskan ke keahliannya gitu ya. Saya adalah seorang fresh graduate tetapi dan saya ahli dalam bidang apa, gitu ya. Jadi kalau misalnya belum punya pengalaman nggak masalah, nggak apa-apa gitu ya. Nah untuk jenis-jenis pertanyaan yang lainnya sebetulnya masih banyak sekali yang ada di dunia, wawancara kerja ini ya, silahkan dicari tahu lagi dan yang paling penting adalah latihan sebelum ikut tes wawancara kerjanya, itu ya. Supaya kalau kita latihan ataupun misalnya, mau mau ada presentasi gitu ya, mau diminta untuk berbicara di depan umum, di depan klien, misalnya di depan pelanggan dan yang lain sebagainya, ini kita harus berusaha untuk bisa latihan terlebih dahulu. Supaya tahu gitu ya, kemampuan kita sudah sampai mana dan kalau kita sudah latihan, nanti gitu ya, semuanya akan tersusun gitu ya dengan rapi. Kemudian ini pun nanti akan membantu kita menambah rasa percaya diri. Jadi nanti nervousnya akan otomatis berkurang gitu ya, dibandingkan kita yang tidak melakukan persiapan, gitu ya. Sebelum saya tutup, saya mau ingatkan dulu mengenai centang hijau nih. Untuk centang hijaunya mungkin ada beberapa yang belum bisa gitu ya, kalau belum bisa silakan dicoba kembali, dikerjakan ulang untuk setiap nomor kolom aktivitasnya sampai nanti muncul centang hijaunya. Lalu ketika sudah centang hijau semua, sudah 100%, nanti akan, muncul ya sertifikatnya. Nah, untuk sertifikat masuk ke dashboard ini, butuh waktunya sekitar 7 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya sudah sampai 7 kali 24 jam ternyata sertifikatnya belum masuk ke dashboard juga, silakan boleh langsung menghubungi ke pihak manajemen prakerjanya. Karena untuk penerbitan sertifikat ini sepenuhnya kewenangan dari pihak manajemen prakerja, gitu ya. Arsike hanya nanti mungkin memfasilitasi gitu ya untuk rekan-rekan yang mungkin komplain ke kami gitu ya, nanti akan kami teruskan kepada pihak prakerja gitu. Namun yang memproses untuk penerbitan sertifikat adalah pihak manajemen prakerjanya gitu ya. Kemudian ada program beasiswa RCK juga nih. Ini bisa rekan-rekan ambil jika rekan-rekan mengambil 4 judul communication seriesnya RCK, ambil 4 judul aja dari ke-9 judul tadi yang sudah saya berikan di awal ya. Nah, ini ambil 4 udah bisa ikut nanti beasiswa RCK. Untuk syarat dan ketentuannya silahkan diintip nih di IG-nya RCK, di situ ada ya ketentuan dan syarat-syaratnya seperti apa. Nanti ini akan ada reward-nya nih. Reward-nya adalah beberapa mungkin nanti akan ada hadiah gitu ya, laptop, sarana penunjang, belajar online-nya, kemudian handphone, ada juga voucher, ada kuota, dan yang lain sebagainya. Silakan langsung diintip aja nih di IG-nya RCK. Oke, atau di grup Telegram kita juga ada, suka kita share ya. Oke, terima kasih banyak nih atas waktunya. Kemudian jangan lupa juga di-screenshot, silakan yang belum dinyalakan kamera depannya, boleh dinyalakan terlebih dahulu, kemudian di-screenshot. Saya berikan waktu 1 menit sebelum saya akhiri, silakan. Jadi jangan sampai di-screenshot tapi wajahnya nggak ada. Silakan. Di-screenshot harus ada wajah rekan-rekan, harus ada wajah saya juga. Gitu ya. Jangan lupa nih jaga kesehatannya ya, masih dalam, eee, masa pandemi ya, belum selesai pandeminya nih. Kemudian jaga kesehatan juga, kalau keluar rumah maskernya jangan lupa digunakan, sering-sering cuci tangan dan juga jaga jarak dengan yang lainnya ya, supaya terhindar dari virus ini. Oke, semoga kita sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres.